Baik, tanggal 31 sekarang. Ya, kalau menurut kalender Masehi, insya Allah beberapa jam lagi kita akan berganti tahun. Ya, biasanya apa sih yang dilakukan oleh orang-orang ketika pergantian tahun atau awal tahun atau memasuki akhir tahun? Apa yang biasanya dilakukan? Perusahaan-perusahaan, instansi-instansi gitu. Apa yang biasa mereka lakukan? Membuat sebuah resolusi, benar ya? Nah, pertanyaannya di sini, oh iya benar, mengevaluasi dan membuat sebuah resolusi gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah siapa di sini yang sudah membuat sebuah resolusi? Boleh resen, boleh mengatakan di kolom komentarnya dengan bahasa sudah gitu. Saya sambil pantau biar ada interaksi di antara kita. Sudah? Ada yang sudah membuat resolusi? Belum ditulis tapi sudah ada gambaran mungkin ya insya Allah ya. Nah, untuk keluarga itu penting juga membuat sebuah resolusi, ya. Penting juga untuk kembali menyamakan nih, terutama antara suami dan istri, menyamakan kembali apa nih tujuan kita dalam berumah tangga. Ya kalau yang belum berarti nanti siap-siap nih punya visi besar apa nanti ketika ingin membangun sebuah rumah tangga. Karena visi misi ini, tujuan besar inilah yang akan membuat langkah kita akan jauh lebih jelas nanti gitu ya. Walau alam nih tadi Pak Cah menyampaikan apa enggak, secara umum biasanya dalam berumah tangga itu insya Allah ada tiga visi besar yang memang harus kita miliki sebagai seorang muslim ya. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun surga dalam rumah. Yang pengen rumahnya seperti di surga siapa? Ya, membangun surga di dalam rumah. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibangunkan rumah di surga. Beda ya. Yang pertama kita di dunia ini kita bangun surga di dalam rumah kita. Yang kedua, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala kelak di surga beneran kita dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yang paling utama adalah bagaimana kita bisa membawa seluruh anggota keluarga kita untuk sama-sama yang tadinya di surga di rumah ke rumah yang di surga. Enggak ya sampai sini ya? Oke, alhamdulillah. Walaupun bukan cuma itu tugas kita sebagai orang tua, tapi ku anfusakum wahlikum naro. Nah, itu yang paling penting ya. Kalau masuk surga, insya Allah masuk surga orang-orang beriman. Tapi bagaimana kita tidak transit dulu di neraka, itu pun jauh lebih penting. Sampai sini ketangkep nggak ya? Baik, alhamdulillah. Gitu ya. Nah, kita ingin bahas yang pertama dulu nih. Bagaimana kita menciptakan ataupun membangun surga di dalam rumah. Ya. Kalau saya share screen, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Belum ada jawaban nih. Terlihat ya? Baik, spotlightnya boleh yang saya aja nggak? Boleh gini aja ya, biar lebih jelas. Izin ya panitia ya. Baik, terlihat ya. Yang pertama tadi membangun surga di rumah, yang kedua adalah bagaimana membangun rumah di surga, dan yang ketiga adalah mengajak seluruh anggota keluarga ke surga. Ya, yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita fokus nih sekarang di yang pertama, bagaimana kita membangun surga di rumah. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada salah satu ciri-cirinya yang Allah sebutkan di Al-Qur'an ya, walaupun dari sekian banyak ayat, tapi apa sih ciri-ciri surga? Udkhulu bisalamin aminin. Masuklah kamu ke dalam surga dengan salam dan rasa aman. Jadi ciri-ciri surga itu apa? Ciri-ciri surga adalah adanya salam, keselamatan, atau ada yang mengatakan kesejahteraan, atau ada yang mengatakan salam dengan makna sesungguhnya, dan yang kedua adalah rasa aman. Nah, jadi kalau kita pengen rumah kita seperti di surga, maka ciptakan dua hal tersebut. Ya, rasa aman. Di rumah udah ada rasa aman belum? Nanti ada kaitannya nih dengan komunikasi kita. Bagaimana kita membangun komunikasi. Apa ciri-ciri rasa aman itu? Apa Mas Arkan ciri-ciri rasa aman?
Nggak kedengeran deh. Apa? Kok suaranya di saya nggak jelas ya, suara Mas Arkan ya? Yang lain? Betah di rumah, minim konflik, apalagi. Oke, salah satu dari ciri-ciri rasa aman adalah adanya kenyamanan tentunya, adanya kenyamanan, adanya tenang, ya kan? Kalau bahasanya pernikahan itu adanya litas kunu ilaiha, gitu, adanya sakinah di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, apa ciri-cirinya? Gitu. Ini salah satunya kalau dalam komunikasi adalah ketika di rumah itu adanya rasa aman, maka suami ataupun istri ketika ingin menyampaikan sesuatu itu tidak ada lagi rasa takut. Takut dicela, takut dimarahin, takut diketawain, takut diledek, takut didiemin. Jadi kalau kita ingin ngomong ke pasangan kita nih, masih ada rasa takut, masih ada ragu-ragu, berarti belum ada rasa aman. Banyak kan ya rumah tangga yang kayak gitu? Misalnya ngelihat pasangannya melakukan hal yang nggak baik. Terus udah gitu mau negur. Aduh, nanti kalau negur malah berantem. Nah, udah dah, daripada berantem, diemin aja lah udah. Ada kayak gitu? Ada ya? Gitu. Atau anak ke orang tuanya ingin menyampaikan sesuatu, ingin menyampaikan pendapat, ingin menyampaikan ide, itu takut. Takut dimarahin, takut ditolak gitu kan. Takut diketawain. Nah, itu ciri-ciri salah satunya adanya ketidakamanan. Ya, itu aman secara psikis gitu ya. Ini daripada nanti ngobrol malah jadi berantem, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Nah, inilah kenapa komunikasi ini bagian yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, baik kita sebagai suami istri ataupun kita sebagai orang tua. Sampai sini nangkep ya. Nah, itulah kenapa tema ini yang dibahas gitu. Supaya apa tadi? Supaya terciptanya surga dalam rumah dan nyaman dalam berkomunikasi. Ya. Balik lagi ke awal. Kenapa harus ada visi? Kenapa harus ada sebuah resolusi? Jadi gini, ketika kita punya visi dalam rumah ataupun ketika kita punya sebuah resolusi nih untuk 2024, maka ada tujuan, biasanya ada apa? Ada program, ya enggak? Ada tujuan, ada program gitu. Atau ada tujuan, ada output pasti ada program. Contoh yang sederhana gini, misalnya eh, saya tuh punya keresahan. Resah ketika melihat hari ini banyak rumah tangga yang serumah tapi tidak sejiwa. Pernah dengar gak istilahnya? Serumah tapi tidak sejiwa. Maksudnya gini, berapa banyak sekarang rumah tangga yang mereka hidup dalam satu rumah tapi jiwa mereka itu tidak bersatu. Mereka berdekat secara fisik tapi jauh, ya, secara hati jauh. Tidak ada ikatan hati di antara mereka, tidak ada chemistry di antara mereka. Ya, mereka tinggal bersama tapi hampir nggak ada kebersamaan, nggak ada komunikasi di antara mereka. Nah, itulah akhirnya membuat mereka itu jauh. Ya, susah berkomunikasi, masing-masing ngelakuin kegiatan sendiri. Ya, ayah sibuk dengan kerjaannya, laptop dan handphonenya, bunda juga sibuk mungkin dengan eh, handphonenya, nonton drama Korea, cek apa belanja-belanja mata di marketplace ataupun seterusnya. Anak-anak juga sibuk dengan kegiatannya sendiri gitu kan. Scroll-scroll media sosial, main game online dan seterusnya. Ya, komunikasi hanya hal-hal yang sifatnya apa ya? Butuh aja gitu. Enggak ya? Ayah minta uang jajan, cuma sebatas itu doang. Ya, ayah uang jajan habis gitu. Ayah besok aku mau bayar sekolah dan nggak ada komunikasi dan canda tawa, kehangatan lagi. Nah, itulah akhirnya sedikit demi sedikit chemistry di antara mereka, bonding di antara mereka itu hilang. Nah, kalau chemistry-nya hilang, gimana mungkin akan terjadi saling pengertian? Gimana mungkin akan terjadi empati? Gimana mungkin akan terjadi saling memahami di antara mereka? Oke, sampai sini ketangkep ya? Ketangkep. Nah, makanya harus ada program. Contoh gini, ketika saya tadi resah dengan sesuatu yang sifatnya tadi istilahnya serumah tapi tak sejiwa, maka harus ada program nih.
di keluarga. Apa programnya? Kita jangan sampai mengalami hal seperti itu. Nah, pas momentumnya bulan Ramadan, waktu ini saya cukup gencar untuk promosikan ini ya. Promosikan ini untuk campaign program ini. Yaitu 30 hari selama bulan Ramadan, sahur itu tanpa handphone, sahur itu tanpa televisi, tanpa gadget, dan kita berkumpul di ruang makan bareng-bareng, fokus dengan sahur kita dan sambil ngobrol. Nanya, gimana, bercerita, dan yang lain-lain. Masa sih 30 hari kita bareng-bareng, kita 30 hari kumpul, kita 30 hari komunikasi santai di antara anggota keluarga, masa sih nggak ada ikatan hati? Nah, itu kan program. Ada output, ada program. Nggak ya? Misalnya programnya apa lagi? Programnya bagaimana menciptakan rumah tangga yang tadinya hambar jadi nggak hambar. Aduh, ini kayaknya ngomong sama apa suami udah mulai nggak nyaman. Ada quality time, ada couple time. Salah satu programnya itu, gitu. Jadi apa nih output yang ingin kita capai? Akan ada program. Nah, salah satunya tadi ya, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita membangun harmonisasi tadi. Oke, kenapa saya sering banget nih untuk ngomong terkait dengan serumah tapi tak sejiwa? Karena memang ketika saya posting masalah, saya pernah posting ya tentang serumah tapi tak sejiwa ini di akun media sosial saya pernah bahas sedikit, dan itu tanggapannya luar biasa, cukup banyak gitu tanggapannya. Ya, boleh saya lihat kan? Saya bisa share screen nggak? Nah, ini share screen ya. Udah kelihatan belum? Oke, saya ingin ngeliatin ini salah satu, eh, ini kalau nggak salah di IG apa di TikTok nih? Oh, di IG. Di Instagram saya ngupload video ini, di like oleh 3.000 lebih. Terus udah gitu, yang nonton kalau nggak salah lebih dari 100.000. Dan ketika saya berbicara tentang serumah dan tak sejiwa, ini banyak yang merasakan. Iya nih lagi ngerasain benar. Inilah yang saya alami Tuhan. Pengen benerin tapi komunikasinya bermasalah gitu. Sedang berada di fase ini. Mana banyak nih tuh pada sedih, di posisiku sekarang tidak serumah dan tidak sejiwa. Terus mana? Nah, ini banyak sekali ayah bunda sekalian, teman-teman sekalian, nah, yang belum nikah. Ini menjadi salah satu visi besar nanti tentunya ya. Bagaimana menciptakan rumah tangga yang nyaman. Oke, baik berikutnya ya. Nah, terus gimana nih caranya? Caranya adalah bagaimana kita bisa menciptakan tadi rasa aman, rasa nyaman. Tentunya berawal dari eh, komunikasi yang baik di antara kita. Oke, kita masuk bab komunikasi ya sekarang ya. Ayah bunda sekalian, ada yang nanya ke saya seorang bunda, Kang, kenapa ya anak saya ini udah remaja, tapi nggak mau nyerita ke saya, nggak mau curhat ke saya, ngomong sama saya juga seadanya, gitu kan. Kalau ditanya juga jawabannya cuma iya, enggak, dan seterusnya. Kenapa ya bisa gitu ya? Padahal saya pengen banget loh, anak saya itu curhat sama saya, pengen banget loh ngobrol sama anak saya. Nah, pertanyaan saya adalah, anaknya usia berapa tahun, Bu? 14 tahun. Dulu ketika sebelum 14 tahun, gimana komunikasinya? Kenapa saya tanyain itu? Karena yang ingin saya sampaikan hari ini kepada ayah bunda sekalian adalah komunikasi itu bukan hanya tentang kata, tentang kalimat yang kita susun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah apa ya kalimat yang indah, nasihat yang bagus dan seterusnya. Tapi komunikasi itu tentang mindset dan tentang rasa. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak maksudnya? Komunikasi itu adalah tentang mindset dan tentang rasa. Bunda lagi nggak nyaman perasaannya, ayah lagi nggak nyaman nih perasaannya, lagi duduk nih nggak nyaman, tiba-tiba ada orang yang ngajak kita ngobrol, gimana gitu, enak nggak komunikasi kita? Nggak enak, atau kita merasa nggak nyaman dengan orang tersebut, ya, atau kita merasa nggak nyaman dengan orang tersebut, ya, ini orang nih kayaknya nggak enak banget nih, ini orang nih kayaknya nyebelin nih, ini orang kayaknya nih suka bikin masalah. Kita punya 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 perasaan nggak nyaman dengan orang tersebut gitu, ada masalah, tiba-tiba dia datang pada kita dengan kata-kata yang baik ya. Itu gimana perasaan kita? Siap nerima nggak kita? Open mind nggak kita? Jarang. Makanya biasanya komunikasi yang kita bangun dulu adalah rasa nyaman tersebut.
Masuk kalau mindset gimana Kang? Mindset contohnya gini. Kita lagi duduk di tempat umum ya, entah itu di halte, entah itu di tempat nunggu gitu kan ya. Tiba-tiba ada orang dengan tampang serem nyamperin kita. Mindset kita itu udah curiga nih sama orang tersebut. Waduh, ini preman nih. Waduh, jangan-jangan mau ngapain. Kita udah takut nih sama orang tersebut. Terus duduk. Padahal orang tersebut hanya sekedar pengen nanya, niat baik. Kita jaga jarak nggak? Jaga jarak nggak kira-kira? Nah, kita akan jaga jarak gitu. Kenapa? Karena mindset kita udah negatif dulu terhadap orang tersebut. Begitu juga dengan komunikasi kita dengan keluarga. Misalnya ayah, bunda membangun mindset yang kurang baik pada anak. Ya setiap anak mau ngomong, udahlah dengerin. Ayah tuh jauh lebih tahu dibandingkan dengan kamu. Gitu. Setiap komunikasi kita pengennya kita yang didengar. Jarang mau mendengarkan anak. Akhirnya yang masuk ke pikiran bawah sadarnya adalah ya ayah sama bunda pengennya cuma didengar aja. Ayah sama bunda egois, ayah sama bunda diktator dan seterusnya. Maka ketika kita membuka ruang komunikasi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Ya udahlah, paling juga kayak kemarin-kemarin. Ah udahlah gitu. Ya udah sekarang bunda mau dengerin kamu. Alah kemarin juga ngomongnya gitu, bunda mau dengerin. Gitu kan ya? Ketangkep gak maksudnya? Makanya perlu bangun mindset yang baik dalam berkomunikasi dan perlu membangun sebuah kondisi yang nyaman. Enggak ya? Kondisi yang nyaman. Contoh gini, kita melihat anak kita melakukan hal yang nggak baik, gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah kontrol dulu emosi kita. Soalnya kalau emosi kita nggak nyaman, terus kita ngobrol, khawatirnya yang terjadi adalah adanya ledakan, adanya teriakan, adanya bentakan, adanya kata-kata yang membuat anak nggak nyaman. Yang akhirnya yang masuk ke telinga anak bukan lagi komunikasi yang baik, tapi hujatan, celaan, tuduhan, dan seterusnya yang membuat nggak nyaman. Sampai sini nggak ya? Yang kedua, bukan cuma kita yang harus nyaman, tapi lawan bicara kita juga harus nyaman. Kita pengen curhat sama pasangan itu, bunda pengen curhat sama suami. Suami baru pulang capek. Ya, suami itu baru pulang capek. Nah, ketika tiba-tiba datang gitu kan, ayah, bunda mau curhat gitu. Bundanya udah nyaman kondisinya, tapi bapaknya nggak nyaman. Didengar nggak? Nggak, ujung-ujungnya malah nggak nyaman dua-duanya. Sampai sini oke? Okay? Oke. Nah, itulah kenapa di awal ingin saya sampaikan kalau dalam NLP itu ada yang namanya building the rapport. Ya, building the rapport itu adalah bagaimana kita membangun sebuah jembatan atau bagaimana kita membangun sebuah kenyamanan sebelum masuknya pesan kita kepada lawan bicara kita. Ya. Jadi sebelum pesan masuk itu pastikan dia udah enjoy sama kita, pastikan dia sudah nyaman dengan kita, baru kita bisa berkomunikasi. Gitu. Sampai sini oke ya. Oke, itulah kenapa dalam komunikasi itu tadi butuhnya kita saling memahami satu dengan yang lainnya. Oke, saya pause dulu sampai di sini. Mudah-mudahan tertangkap. Kalau tertangkap boleh reaction dengan jempol ataupun biar kebaca sama saya berikan jempolnya via chat saja. Jadi alurnya ketangkep ya. Alurnya ketangkap dari mulai bagaimana kita punya tujuan yang luar biasa di awalnya membangun sebuah surga dalam rumah. Ciri-ciri surga itu aman dan nyaman, gitu kan ya. Ciri-ciri aman itu tadi sudah saya sebutkan. Nah, ujung-ujungnya komunikasi lagi. Gitu. Makanya ada yang mengatakan kalau dalam rumah tangga ya nikah itu sebagian besar komunikasi. Iya, suami kerja, ya. Memang nggak semuanya nggak 24 jam kita berkomunikasi, tapi ingat, kita punya harapan, suami punya harapan, itu harus dikomunikasikan. Ada perbedaan antara aku dengan kamu, itu harus dikomunikasikan, ya kan? Ada mimpi bersama, itu harus dikomunikasikan. Adanya ketidaknyamanan, itu harus dikomunikasikan. Gitu. Ya, saya pernah ngelihat ada yang protes tuh ketika mendengar rumah tangga itu sebagian besar isinya komunikasi. Lo emang nggak kerja-kerja gitu? Bekerja, tapi untuk membangun sebuah kenyamanan tersebut, salah satu pondasinya selain tadi ya, selain visi besar, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dikomunikasikan. Gitu. Inilah ya. Oke. Nah, setelah membangun rasa nyaman, nah, membangun rasa pemahaman. Nah, ini saya ingin berawal dari hubungan pasangan dulu ya. Bunda, ayah,
teman-teman sekalian, suami, istri, itu kita ketemu dengan pasangan kita di usia berapa tahun. Dan kita nggak tahu sebelum kita ketemu bagaimana mereka, gitu kan ya. Artinya ketika kita menikah dengan pasangan kita adalah sosok pribadi yang berbeda. Itu dulu yang harus kita pahami. Kita adalah sosok pribadi yang berbeda. Ya, kita adalah sosok pribadi yang tidak sama, baik latar belakang kita, diasuh oleh orang tua yang berbeda, punya pendidikan yang berbeda, punya circle yang berbeda, punya mindset yang berbeda gitu. Bahkan bisa jadi ada value yang berbeda. Ya kalau di awal tidak ta'aruf dan tidak dikomunikasikan gitu ya. Bisa jadi ada perbedaan-perbedaan. Bahkan ada yang kaget ketika nikah ini kok gini banget, bukannya perasaan soleh gitu. Oh ternyata kita nggak tahu dia dulu punya hutang pengasuhan ya ataupun punya luka pengasuhan yang belum selesai sehingga itu terbawa dalam relationship-nya. Ya, punya inner child yang akhirnya terbawa gitu sehingga membangun relationship-nya nggak baik. Sholat mah sholat gitu, ngaji mah rajin gitu. Tapi kok nggak peduli, tapi kok cuek gitu, tapi kok aku nangis sebagai istri didimin aja sama suami gitu. Bisa jadi gitu, ada masa lalu. Nah, karena perbedaan ini, maka salah satu yang harus kita kita berbesar hati ya, kita berbesar hati dalam hal ini adalah cari titik kompromi di perbedaan tersebut. Enggak ya? Cari titik komprominya. Ada A, ada B. Tidak harus A, tidak harus B. Bisa jadi titik komprominya adalah C. Yang satu pengen ngegas, yang satu pengen ngerem. Atau yang satu ngegas jalannya 100 km per jam. Yang satu lagi nggak kuat kalau harus 100 km per jam. Kuatnya di 40 km per jam. Ya sama-sama sabar. Yang 100 km turunin, yang 40 km dinaikin gitu. Sehingga ada titik temu, ada titik kompromi yang disepakati. Karena nanti dalam pernikahan kalau hanya berbicara tentang aku, berbicara tentang kamu itu nggak akan pernah ketemu. Ya makanya rumus pernikahan itu saat kita sudah menikah, semua bukan lagi tentang kamu, semua bukan lagi tentang aku, tapi semua tentang kita. Ini rumah tangga kita. Ini kita yang perbaiki bareng-bareng. Ya, ketika nggak nyaman, kita yang merasakan ketidaknyamanan ini. Sampai sini oke ya, ketangkep ya maksudnya ya. Ya, ada titik kompromi antara perbedaan harapan, antara perbedaan karakter dan yang lain-lain. Cari titik kompromi. Nah, titik kompromi itulah yang mesti dikomunikasikan, mesti saling ngerti. Gitu. Contoh gini, seorang laki-laki dulu dia tinggal, nih menikah ya, laki-laki soleh menikah dengan perempuan yang solehah, sama-sama ngerti agama, sama-sama taat agama. Cuma laki-laki dibesarkan, dia tinggal di lingkungan keluarga yang ayah dan bundanya, ibu dan bapaknya itu bekerja. Paham ya? Ibu dan bapaknya, laki-laki ini tinggal di keluarga di mana ibunya ibu rumah tangga, bapaknya bekerja. Nah, jadi dia melihat setiap hari ketika bapaknya pergi ke masjid, ibunya nyiapin air hangat. Bapaknya pulang dari masjid, ibunya bilang, ayah air hangatnya sudah ada, silakan kalau mau mandi. Ayahnya mandi, keluar dari kamar mandi itu pakaian sudah disediakan. Ya, terus ayahnya keluar, sarapan sudah ada, ditemani sarapannya, diambilkan nasinya, bahkan sampai dengan sepatu itu ditaruh. Itu kan pelayanannya luar biasa ya. Berbeda nih si wanita tinggal di keluarga yang dua-duanya bekerja. Dulunya bekerja, ibunya nyiapin diri sendiri, ayahnya nyiapin diri sendiri. Bahkan anak-anaknya juga dibilang, ya nanti ya, kalau mau makan, makan sendiri, ibu pergi duluan, gitu. Nah, sehingga mindset seorang laki-laki atau mindset si suami adalah, seorang istri yang mencintaiku itu seperti ibuku. Sementara si istri mikirnya lain, karena dia tinggalnya tadi, di keluarga yang mandiri. Mandiri sekali, anak-anaknya bahkan diajarkan untuk mandiri. Menikah mereka. Ya, hari pertama nikah, suaminya pulang dari sholat subuh gitu kan ya. Nggak ada air panas gitu. Dek, aku mau mandi dek. Ya mandi aja sana. Air hangatnya mana? Lah, pakai air hangat? Iya, biasanya mandi pakai air hangat. Ya itu ada panci gitu kan ya. Pancinya di situ mas, tinggal ambil dan tinggal cetekin. Ada kompor gas kan? Dah tuh suami sabar, mandi gitu kan. Terus udah gitu tiba-tiba keluar kamar mandi, gak ada baju yang disiapin, aku mau kerja loh, gak ada baju gitu. Bajuku mana dek? Yang mana? Yang warna putih itu ada di lemari mas gitu. Sampai makan pun, loh makan gak diambilin gitu.
1 minggu seperti itu, stres gitu kan. Nggak seperti bayangan aku menikah, nggak seperti orang tuaku yang romantis gitu. Dikomunikasikanlah. Sementara kalau dari versinya wanita, lu apa-apa diambilin, apa-apa diambilin, apa-apa dilayanin, lemah banget sih gitu. Kan beda ya. Yang salah siapa? Laki-lakinya salahkah? Enggak. Karena referensi dia orang tuanya. Perempuannya salahkah? Enggak juga gitu kan ya. Harus ada titik temu. Nah, titik temu ini yang dikomunikasikan gitu loh. Oh, Mas pengennya begitu. Ya udah, besok seperti ini. Tapi tolong diingetin ya, aku nggak terbiasa seperti itu, gitu loh. Nah, itu salah satu contoh komunikasi yang bukan cuma sekedar kata-kata ya, tapi komunikasi kan tuh luas ya. Komunikasi itu 55% dalam teori itu bahkan gestur gitu kan. 38% itu voice, cuma 7% yang verbal gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar kata-kata gitu. Sampai sini ngeh ya. Sampai sini ngeh gitu. Adanya saling pengertian. Contoh lain, secara umum ya, bagaimana antara laki-laki dengan perempuan adanya perbedaan. Nah, itu kita harus paham. Contoh ketika laki-laki sedang konsentrasi nih, dia asik di depan laptopnya atau asik dengan hobinya, dia nonton bola gitu. Maka yang terjadi karena eh, apa ya, otak laki-laki itu fokus, maka dia akan fokus kepada satu kegiatan yang dia ikuti. Ketika matanya fokus, maka yang terjadi biasanya indera-indera yang lain mengalami penurunan fungsi, termasuk telinga. Nah, kalau perempuan nggak ngerti masalah kayak gini, maka akan bisa berantem. Dipanggil, Mas, 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 sampai urat ketarik, Mas, gitu. Ya kan? Suami kaget, lo kepanggil teriak-teriak gitu. Padahal udah 5 kali dipanggil. Suaminya nggak ngeh kalau dipanggil. Gitu. Oh, jadi kalau dia fokus, yang dilakukan adalah ubah fokusnya kalau yang perlu gitu kan. Colek, boleh ngobrol nggak bang gitu, boleh ngobrol nggak mas gitu ya. Jadi kalau lagi nonton bola itu pengen ngobrol sebentar ataupun pengen mengalihkan sebentar, jangan dipanggil, jangan diteriakin gitu. Diapain? Siram pakai kopi. Oh enggak dong, colek, mas bentar, 1 menit boleh gitu. 1 menit. Kamu tadi taruh kunci motor di mana ya? Ah itu kan cuma 1 menit. Oh di situ. Nah, itu kan enak ya gitu, dibandingkan dengan nggak paham gitu. Sampai sini oke ya. Oke. Yang kedua, apalagi ya, nggak tahu nih Pak Cah udah membahas apa belum ya. Ada perbedaan laki-laki sama perempuan. Saya sering mengatakan laki-laki itu dia akan merasa dicintai itu kalau dia dipercaya dan dia disupport. Sementara perempuan itu akan merasa dicintai itu kalau dia dimengerti dan dia diberikan perhatian. Beda kan kebutuhannya? Jadi jangan sampai misalnya wanita nih, karena wanita itu pengennya senang diperhatikan, pengennya senang dimengerti, maka dia pun melakukan itu kepada laki-laki. Laki-laki itu butuh support gitu. Jadi ketika dia disupport oleh pasangannya, itu akan membuat dia kuat. Laki-laki boleh kehilangan pekerjaan, laki-laki boleh kehilangan penghasilan, tapi laki-laki jangan sampai kehilangan harga diri. Enggak ya? Jadi ketika dia di PHK misalnya, maka yang dilakukan oleh wanita adalah support gitu. Jangan malah diinjek-injek harga dirinya. Ya Allah, jadi suami nggak becus banget, suami nggak becus, suami nggak guna, nggak bisa diandelin. Itu merusak harga diri seorang laki-laki. Itulah yang akhirnya merusak bagaimana komunikasi dan kenyamanan dalam berinteraksi ketika itu sudah tercoreng ataupun terinjak. Sampai sini paham ya? Harusnya dilakukan oleh ibu-ibu apa? Mas boleh kehilangan pekerjaan, Mas boleh kehilangan penghasilan, tapi percayalah, Mas tidak akan pernah kehilangan cinta dari aku. Wah, itu kan luar biasa ya. Percaya Mas, Mas nggak akan kehilangan cinta dari aku. Tapi sampai dapat kerja, tidur dulu di keset ya. Gitu. Enggak dong, masa suruh tidur di keset. Oke. Oke. Ya, jadi jangan pernah. Sementara wanita berbeda. Wanita itu bukan butuh support, tapi butuh ketenangan, butuh jaminan. Aku ada di sini untuk memberikan rasa aman kepadamu. Aku ada di sini untuk memberikan ketenangan kepadamu. Gitu. Beda kan ya? Beda. Laki-laki kalau punya masalah, dia akan mencari guanya sendiri. Gitu. Jadi, kalau perempuan tuh punya masalah, dia akan senang bercerita. Dia akan mencoba menceritakan masalahnya agar dimengerti. Kan tadi ya? Agar lawan bicara itu mengerti. Kalau laki-laki enggak.
Dia kalau punya masalah, dia akan menyendiri. Dia akan masuk ke guanya bahasanya. Dia akan masuk ke guanya, dia akan berkontemplasi, akan evaluasi. Ini apa yang harus aku lakukan? Makanya ada istilah, laki-laki itu punya gua atau goa, perempuan itu punya toa. Laki-laki punya masalah itu, dia akan ke goanya. Masuk ke goanya itu maksudnya apa? Dia akan tadi kontemplasi, menyendiri, evaluasi untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau perempuan, dia akan bercerita. Gitu. Makanya beda ketika laki-laki bercerita dengan perempuan bercerita. Ya, ini penting. Seorang laki-laki ketika dia bercerita, dia itu butuh solusi. Ya, ini udah mentok, terus dia cerita nih sama temannya, "Waduh, gue ada masalah nih." Maka yang dibutuhkan saat itu adalah bukan empati, tapi alternatif solusi. Ini kira-kira nih teman punya nggak alternatif solusi yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi sebuah langkah yang diambil. Sementara perempuan nggak butuh solusi. Perempuan ketika dia bercerita tentang masalahnya, yang dibutuhkan adalah dengarkan. Karena tadi perempuan pengen ketika dia bercerita itu, orang yang ada di depannya, orang yang ada di hadapannya itu mengerti apa yang dia rasakan, paham dengan apa yang dia rasakan, tahu bagaimana perasaan dia. Umumnya gitu ya. Umumnya gitu menurut hasil studi. Laki-laki juga pengen didengar. Kalau perempuan tadi pengen didengar karena dia ingin dimengerti, laki-laki pengen didengar karena dia sebagai seorang pemimpin. Makanya ketika laki-laki ataupun seorang kepala keluarga berbicara, maka tugas anggota keluarga, bunda dan anak-anak adalah dengarkan dulu, jangan dipotong. Ya, karena ini tahun 2024 awal tahun, ini kayaknya momentum baik buat kita untuk melakukan sebuah perubahan di keluarga. Ya, ayah pengen sekarang kita perbaiki kehidupan kita dengan memperbaiki sholat. Mulai hari ini, sholat di awal waktu. Dengarkan aja. Baik ayah, iya. Jangan dibantah. Jadi mulai hari ini sholat di awal waktu. Cucu sholat di awal waktu. Siapa yang sholatnya jam 2, sholat zuhurnya gitu. Nggak usah digituin walaupun bapaknya gitu. Nggak usah diketawain, dengerin, perhatiin. Itu bentuk hormatnya kita kepada kepala keluarga gitu. Ya, kadang yang bikin yang bikin perdebatan, yang bikin akhirnya nggak nyaman dalam berkomunikasi adalah karena dipotong tadi. Ya, lagi ngomong dipotong, nggak didengerin dulu nih. Termasuk juga perempuan. Maaf para bapak sekalian, ketika lagi ngomong itu bukan dikasih solusi, tapi dengarkan. Dengarkan. Oh, karena dia ingin dimengerti. Ya Allah, bunda. Ya, walaupun otaknya laki-laki itu ketika mendapatkan sebuah masalah, bawaannya pengen memberikan sebuah solusi dan saran. Tapi 90% wanita ketika mengungkapkan permasalahan tidak butuh solusi, tapi lebih butuh didengar. Dengerin dulu, bunda belum selesai ceritanya. Biasanya kan masalahnya di situ ya. Saat pengen curhat, nggak didengerin sama lawan bicaranya. Itu salah satu hal yang ada tadi. Gitu. Sampai sini oke ya. Sampai sini oke gitu. Bangun kenyamanan, bangun saling pengertian, tahu bagaimana. Nanti lebih detail nih ya, kita yang tahu sendiri dengan pasangan. Enggak ya, maksudnya lebih detailnya. Apa nih sifat pasangan? Ini kalau pasangan sudah mulai tarik-tarik nafas, apa tuh tandanya? Enggak ya, itu butuh dikalibrasi. Contoh gini, kalibrasi itu secara umum gini. Kalau orang lagi ngobrol sama kita, terus dia mencondongkan diri dia ke depan, itu tandanya apa? Dia tertarik dengan obrolan, ya kan? Wah, seru nih obrolan. Ngobrol terus. Tapi ketika lagi ngobrol, dia udah mulai mundur ke belakang. Itu tandanya apa? Gak menarik, dia udah mulai ngelengos, tengok kanan, tengok kiri, kucek-kucek muka gitu. Itu jangan dilanjutkan obrolan, ada ketidaknyamanan. Ngobrol sama anak gitu kan, kita lagi ngobrol sama anak tuh udah mulai garuk-garuk, udah mulai gitu. Itu jangan diteruskan, kenapa? Percuma. Malah akan membuat tadi mindset negatif, tiap ngobrol sama ayah, tiap ngobrol sama bunda, nggak seru. Malah aku tertekan gitu. Ya, dia udah mulai gini-gini aja. Itu berarti kita harus mulai ngeliat nih, ada apa nih? Kenapa nggak nyaman? Apa kita terlalu intervensi? Apa kita terlalu terlalu nuduh dan seterusnya? Kenapa ya? Enggak, maksud bunda nggak gitu. Bunda percaya sama abang. Nah, diayun lagi, ngerti ya maksudnya? Diayun lagi. Iya, sampai dia udah resah, udah gini, sampai bentur-benturin pala ke meja gitu. Kita masih nggak peka gitu kan ya. Sampai gini. Nah, ketidaknyamanan itu yang harus ditangkap. Itu penting juga dalam berkomunikasi. Gitu. Maaf agak sedikit random nih bahasannya ya, tapi mudah-mudahan ketangkep. Gitu. Saya pause lagi.
Sampai sini analogi, istilah, dan alurnya ketangkep, ayah bunda sekalian, bapak ibu sekalian. Kalau ketangkep silakan jawab di kolom chatnya. Ya. Oke, terima kasih sudah ada yang memberikan jempol. Ketangkep. Alhamdulillah. Waktu saya masih berapa lama lagi, Mas Arkan? Berapa lama lagi? Berapa? Maaf, maaf, maaf. Tadi agak ini. Oh, 5 menit lagi. Oke, sekarang dengan anak. Bunda, ayah, semakin besar anak kita, semakin kita harus menyediakan dua telinga untuk anak kita. Sampai sini paham ya? Semakin besar anak, semakin dia butuh untuk didengarkan. Dia butuh untuk dihargai. Ide-ide, gagasan, ataupun pendapat dia, ataupun keadaan yang ingin dia sampaikan. Jadi gini, kita dari umur 0, jangan 0 lah, dari umur 2 tahun, 3 tahun, sampai dengan dia 10 tahun, 12 tahun, itu dia udah kenyang dengan nasihat kita, benar ya? Ada bunda yang setiap ketemu anaknya nasihat lagi, dan nasihatnya itu aja, gitu kan, sampai anak hafal. Nah, habis ini bunda ngomongin sholat, habis sholat tepat waktu pasti ini, nih udah ketangkep gitu kan, itu aja sih bun gitu. Nah, tapi yang ingin kita bangun adalah ke anak yang terutama sudah balik adalah bagaimana mereka melakukan sesuatu itu dengan kesadaran. Mereka berubah itu dengan menciptakan sebuah kesadaran. Kita menganggap mereka adalah pribadi yang dewasa yang bisa kita ajak diskusi. Di surat As-Saffat ayat 102, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan perintah melalui mimpinya, maka yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah menceritakan mimpinya tersebut kepada anaknya. Diajak ngobrol anaknya. Ya. Dan yang paling keren adalah di akhir ceritanya itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan sebuah kata-kata, fanzur maza taro. Pikirkanlah nak bagaimana menurut pendapatmu. Coba sekarang bayangin ayah bunda sekalian ya. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya, tapi yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah masih ngajak dialog. Padahal itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti harus dijalankan gitu kan ya. Tapi masih ada kata-kata fanzur maza taro. Nah, sekarang berapa banyak yang keinginan orang tua itu nggak dikomunikasikan dengan anak. Itu kan bukan perintah dari Allah kadang. Cuma keinginan kita aja nggak dikomunikasikan ke anak dan tiba-tiba, nah, bunda udah daftarin kamu sekolah ya. Loh, kok bunda nggak ngomong dulu ke aku? Hey. Yang bayar siapa? Wah, itu kan luar biasa sekali anak-anak. Yang bayar emang siapa? Gitu. Udah nurut aja sama bunda. Nggak mungkin lah bunda menjebloskan atau menjerumuskan kamu ke hal yang nggak baik. Ini udah bunda pertimbangkan sama ayah. Itu kan anak merasa dia nggak dihargai. Ya kan dia yang punya hidup gitu. Ya, dan masih banyak hal lainnya. Gitu kan. Ada kejadian tiba-tiba kita langsung marah, main tuduh dan seterusnya. Dan anak tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Dengarkan gitu. Makanya ketika kita ingin meluruskan anak, ketika kita ingin memotivasi anak, cara terbaik ya untuk anak yang sudah balik ke atas bukan lagi dengan nasihat. Karena bisa jadi dia udah tahu, nah, bisa jadi dia udah ngerti. Gitu ya. Bukan lagi dengan nasihat tapi dengan dialog. Bangun kesadaran. Kamu ngapain? Gini. Menurut kamu yang kamu lakukan baik apa enggak? Ya biasa aja sih, coba kamu pikirkan kalau seandainya gini. Jadi dibangun komunikasi sampai akhirnya, oh iya. Kira-kira kalau kamu gini terus, sampai dengan besar nanti apa yang terjadi dengan hidup kamu? Kira-kira kalau kamu membangun kebiasaan ini, bagaimana dengan karakternya? Nah biar dia yang jawab gitu kan ya. Kita ikutin alurnya, walaupun kita mengarahkan pertanyaannya. Sampai muncul, iya deh gitu. Oh iya aku yang salah gitu. Nah kalau ngobrol itu udah asik sama anak, besok anak curhat ke kita juga udah nggak segan-segan. Nah, targetan sebenarnya adalah
ketika kita membangun pola komunikasi yang enak dengan anak, anak tuh akan menjadikan kita sebagai konsultan dalam kehidupan dia. Jadi ketika ada masalah, yang dicari itu bukan Instagramnya, bukan TikToknya, bukan temannya yang nggak ngerti apa-apa juga tentang kehidupan gitu kan. Tapi yang dicari adalah orang tuanya. Bunda nih kan tadi aku ada kejadian seperti ini. Ya menurut Bunda gimana? Bunda, aku kan sekarang masuk OSIS ya, tapi di OSIS ada masalah kayak gini. Menurut Bunda gimana? Ayah kan pernah jadi ketua BEM ya gitu. Menurut ayah gimana gitu. Nah, itu kan enak ya, ngebangun dialognya sama anak gitu. Ya, udah azan nih kayaknya saya stop dulu ya. Di saya deket banget dengan masjid gitu. Gak apa-apa sambil dilanjut, tapi dipandu oleh Mas Arkan. Untuk materi saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Mas Arkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.